Oke, udah selesai ya. Sekarang bagi yang belum ketinggalan jawabannya, silakan ditanyakan halaman berapa. Yang ketinggalan jawaban halaman berapa, silakan ditanyakan. Oke, nomor 1. Nomor 2, nomor 4, nomor 4 dan 5. Oke. Nomor berapa lagi? Nanti di inbox ya. Setelah ini kita bahas terus nanti di inbox. Oke, kita mulai nomor 1 tadi ya. Nitrogen bukanlah komposisi udara penyusun atmosfer terbesar. Benar atau salah? Oke. Soal nomor 2. Oh, enggak ada yang tanya ya, nomor 2 beres ya. Soal nomor, belum. Nomor 2 belum. Oke. Daya tarik bumi itu disebut juga gaya gravitasi. Ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Benar atau salah? Nomor 1 belum. Oke, nomor 1 belum. Nitrogen itu bukan komposisi udara penyusun atmosfer terbesar, tetapi oksigen. Ya, karena apa? Karena oksigen itu adalah unsur udara yang paling dibutuhkan manusia untuk bernafas. Benar atau salah? Oke, sudah. Nomor berapa lagi tadi yang belum? Nomor 4, nomor 3 ya. Oke, nomor 3. Nomor berapa tadi yang belum? 4 kok ya. Oke, nomor 4. Jelaskan teori James Dana. Ya, jadi teori James Dana itu adalah satu dari 8 teori mengenai terbentuknya bumi. Nah, Anda jelaskan apa sih isi dari teori James Dana? Oke, gampang ini ya, teori James Dana ini. Terus nomor 5 ya. Nah, pada awalnya bumi itu terdiri hanya satu benua dan satu samudra. Benuanya namanya Tethys, samudranya namanya Pangea. Benar atau salah? Oke, sudah. Nomor berapa lagi tadi yang enggak tahu? Yang enggak tahu, yang ketinggalan. Nomor 10 ya kalau nomor 7 ya, tadi ada yang tanya nomor 7. Oke. Berikut ini adalah urutan sejarah perkembangan bumi. Prokambium, Paleozoikum, Mesozoikum, Kenozoikum.
benar atau salah. Oh, ini gampang sekali ini ya. Iya, yang dikirim jawabannya aja, soalnya nggak usah. Jawabannya aja yang dikirim. Jawabannya aja yang dikirim. Oke, ada lagi nomor 8. Oke, nomor 8. Mbak Santi nomor 12 ya. Saya start nomor 8 dulu. Jelaskan lapisan bumi. Oh, gampang ini. Di lapisan bumi itu secara umum ada 3 ya. Ada 3 lapisan. Saya bantu deh, itu ada di halaman 16. Nah, itu ada tabel siapanya di situ. Oke, sekarang nomor 13. Berapa? 12 ya. Oke, nomor 12. Jelaskan 3 macam penyebab gempa. Terus nomor 10. Waduh, balik lagi nih nomor 2, 3, 5 lagi. Gak selesai-selesai akhirnya. Oke, gini aja. Yang telat jawabnya gitu kan, kita nanti kan bahas lagi, jadi tidak perlu khawatir ya. Soalnya kalau tadi sudah kan nomor 2, balik lagi nomor 2 lagi. Nggak selesai-selesai nanti ya. Oke, tidak apa-apa Mbak, nanti ngikut aja ya, ngikut aja. Yuk, sekarang kita bahas. Ya, kita bahas sama-sama. Anda sambil cocokkan jawabannya ya, jawaban Anda cocokkan sendiri. Ya, jawaban Anda cocokkan sendiri. Kalau salah, dicoret salah ya. Sebetulnya untuk mengukur aja sih ya, mengukur sejauh mana pemahaman Anda gitu kan. Jadi nggak apa-apa, nanti Anda kasih tahu Pak, saya salah 1, atau Pak saya salah 2 nih, atau Pak saya salah 3 gitu ya. Nanti ngomong aja. Latihan aja nggak apa-apa ya. Nah, modul 2 ini kan kita belajar mengenai sejarah pembentukan dan perkembangan bumi. Oke, pertanyaan pertama tadi. Nah, nitrogen itu bukanlah komposisi udara penyusun atmosfer terbesar, tetapi oksigen. Karena apa? Karena oksigen unsur udara yang sangat dibutuhkan manusia untuk bernafas. Ada yang tahu ini jawabannya benar atau salah? Oke, nomor 1 jawabannya benar atau salah? Salah, ya salah, betul ya. Jawabannya salah. Ini pernyataan ini salah ya.
Karena apa? Karena apa? Ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa salah? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu nggak alasannya apa? Iya, betul sekali Mbak Dian, cepek ya, 100. Jadi nitrogen itu malah yang paling besar ya. Oksigen yang kedua. Jadi yang paling banyak di lapisan permukaan bumi itu adalah nitrogen ya, sebesar 78%. Itu ada ya di paragraf 1 kan. Oke, ini soal ini sering keluar di ujian, jadi Anda harus tahu ya. Untuk Mbak siapa tadi yang jawabannya salah itu? Untuk Mbak Tur siapa? Turyati ya. Nah, di itu ya. Oke, Mbak Turia, sorry, Mbak Turia ya. Nah, itu jawabannya ini harusnya salah ya, soalnya nitrogen itu yang paling gede ya. Oke, sekarang nomor 2. Gaya tarik bumi itu disebut juga gaya gravitasi. Yang pertama kali ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Benar atau salah? Jawabannya apa? Benar atau salah? Jawabannya benar ya. Jadi gaya tarik bumi itu nama lainnya adalah gaya gravitasi. Nah, ini pertama kali itu ditemukan oleh seorang tokoh yang namanya Isaac Newton ya. Jadi sekarang itu kalau kita menghitung gaya gravitasi ya dalam ilmu fisika, nanti Anda pasti belajar juga. Kalau nggak salah itu kelas 2 ya. Nanti kelas 2 Anda belajar tentang ilmu gravitasi. Nah, itu nanti satuannya adalah Newton ya. Untuk besarannya disimbolkan dengan G ya. G kecil itu artinya gaya gravitasi. Nah, betul sekali ya Mbak Jasmine ya. Buktinya kita tetap bisa melekat di bumi ya, tidak terlempar, itu karena gaya gravitasi. Nah, kalau kita nggak ada gaya gravitasi, nah kita semua melayang-layang gitu ya. Nah, karena adanya gaya gravitasi, makanya kita bisa nempel di bumi gitu ya. Oke, itu informasi tambahan dari Mbak Erni. Nanti Mbak Erni jangan lupa ya, Mbak Jasmine nih, jangan lupa untuk bantu saya absen ya Mbak. Oke. Nah, terus kita masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, paling tidak ada 8 teori tentang terbentuknya bumi. Nah, salah satunya adalah teori planetesimal. Nah, teori planetesimal itu dikemukakan oleh 2 orang ahli geologi. Ya, namanya Chamberlain dan Moulton, tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, untuk teori planetesimal ini menyatakan bahwa tata surya itu berasal dari gumpalan kabut yang berbentuk spiral. Spiral Anda tahu nggak? Di spiral itu yang melungker-melungker itu ya. Itu spiral. Dan di dalam kabut terdapat material padat yang disebut planetesimal. Ya, makanya teorinya disebut planetesimal. Nah, karena ada materi padat ini, nah yang mempunyai orbit. Nah, orbit itu apa? Orbit itu adalah garis edar. Di garis beredarnya planet itu namanya orbit. Nah, karena tabrakan dan gravitasi terbentuk gumpalan. Nah, salah satu gumpalannya itu adalah bumi gitu ya. Jadi awalnya gitu ya, menurut teori planetesimal itu dulu tata surya itu asalnya itu dari kabut ya. Jadi dari kabut. Nah, kabutnya itu bentuknya kayak spiral. Nah, di dalam kabut itu ditemukan materi padat ya, materi padat atau kita sebut planetesimal ya. Makanya lalu kita sebut planet gitu ya. Nah, karena dari kata planetesimal. Nah, dari setiap planetesimal itu mempunyai orbit. Nah, orbit itu apa sih Pak? Orbit itu adalah garis beredarnya planet ya. Nah, itu adalah isi dari teori
planetesimal. Nah, selain teori planetesimal ada teori lainnya lagi. Nah, itu nanti kita sambung ke pertanyaan yang keempat. Nah, salah duanya gitu ya, dari 8 salah duanya adalah teori James Dana. Nah, kenapa dinamakan James Dana? Karena penemunya James Dana. Nah, harapan saya nih, suatu ketika salah satu dari Anda atau semuanya ya bisa menciptakan teori ya. Nanti ada teori cari nih. Nah, ada teori Ernie Mamiati ya. Ada teori Lely Supit. Wah, keren sekali ya. Nah, ini ada teori namanya teori James Dana. Dia seorang Amerika ya. Teori ini berpendapat ya bahwa alam dibentuk oleh proses pelapukan dan erosi. Di alam itu terbentuk karena terjadinya erosi dan pelapukan. Nah, itu adalah teori yang dikemukakan oleh James Dana. Ya. Nanti mungkin ada teori Turiah ya, wah keren ya. Turiah teori, gitu kan. Loh, itu bisa jadi loh ya. Anda kenapa enggak gitu? Bisa jadi kan Anda punya teori gitu kan. Teori Anda diakui gitu oleh banyak peneliti gitu kan. Mau bisa jadi gitu kan. Teori Sri Haryanti gitu kan, bisa ya. Teori itu nggak harus di bidang ilmiah gitu ya, kayak gini nggak harus, bisa juga di teori di bidang sosial. Ada juga loh ya, teori di bidang sosial atau teori di bidang linguistik bisa juga ya. Nanti ada teori Sri Haryanti misalnya mengenai kehidupan kehidupan BMI. Nah, jadi misalnya teori tentang penggerombolan BMI di Taiwan. Ya gitu kan. Misal nanti Mbak Sri Haryanti nih meneliti gitu kan tentang penggerombolan atau aglomerasi BMI di Taiwan. Nah, nanti Mbak teliti. Nah, nanti bisa dibuat teori gitu kan. Oh, ternyata PKI di BMI di Taiwan tuh menggerombol berdasarkan apa gitu ya. Nah, nanti Mbak buat teorinya sendiri gitu ya. Mau nggak tahu kan, siapa tahu loh. Ada juga loh ya orang Indonesia ya, ada orang Indonesia itu menemukan planet ya. Planet apa gitu ya, itu yang penemunya orang Indonesia ya. Makanya planet itu namanya sesuai penemunya itu ya. Nanti Anda boleh cari di Google ya. Saya lupa namanya, tapi penemunya orang Indonesia. Oke, terus kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 5. Nah, pada awalnya bumi terdiri dari satu benua yang disebut Tethys ya, dan satu samudra yang disebut Pangea. Benar atau salah? Ya, salah ya, betul sekali Mbak Santi. Salah ya. Bukan. Kenapa salah? Karena namanya yang salah ya. Kebalik. Jadi kalau benua itu namanya Pangea, kalau Tethys itu samudranya. Kebalik ya. Ini menurut sebuah teori. Nah, teori ini ditemukan oleh namanya Pak Albert Wegener. Nah, Anda kalau mau lihat mukanya itu ada di halaman 13. Yaitu mukanya Pak Albert itu kayak gitu. Ya, Pak Alfred. Mukanya Pak Alfred itu kayak gitu. Nah, orang ini tuh yang menemukan teori pergeseran benua. Nah, menurut teori ini dulu ya, zaman dulu itu bumi itu satu tok ya. Jadi cuma terdiri dari satu benua dan satu samudra. Oke, silakan. Nah, samudranya itu namanya Pangea ya, dan samudranya itu namanya Tethys dan benuanya namanya Pangea. Ini juga sering keluar dalam ujian, jadi Anda harus pahami juga ya. Jadi ini jawabannya salah ya, keliru, kebalik. Terus jelaskan latar belakang teori pergeseran benua. Nah, ada 3 itu, ada di modul 13 ya. Nah, yang pertama ada persamaan antara garis kontur pantai timur benua Amerika Utara dan Selatan dengan garis kontur pantai barat Eropa dan Afrika. Jadi kalau Anda itu kayak Anda main puzzle gitu. Anda tahu puzzle nggak? Yang mainan anak kecil yang gabung-gabungin itu, ya kan? Jadi ada gambar,
tapi dipotong-potong gitu ya. Nah, jadi itu kalau diklopin gitu ya, itu pas gitu ya antara pantai timur Amerika Utara dan Selatan dengan garis pantai barat Eropa dan Afrika. Jadi kalau digatoke gitu ya, di apa sambung itu bisa. Nah, itu yang pertama. Terus yang bukti yang kedua itu adalah wilayah Greenland bergerak menjauhi daratan Eropa. Di Greenland itu ada di utara ya, paling utara. Nah, itu bergerak menjauhi daratan Eropa. Terus alasan yang ketiga adalah batas Samudra Hindia itu bergerak ke utara mendesak benua Eurasia, yaitu Eropa dan Asia, yang menyebabkan lipatan pegunungan Himalaya. Ada yang tahu nggak pegunungan Himalaya itu ada di mana? Ya. Jadi pegunungan Himalaya itu berada di daerah India sana itu ya, Tibet, India itu. Nah, di situ jadi menurut penelitian nih ya, itu tinggi semakin lipatannya semakin besar ya, jadi semakin tinggi ya, puncaknya semakin tinggi. Nah, jadi tiga latar belakang ini yang mendorong munculnya teori pergeseran benua menurut Pak Alfred ini. Nah, itu Anda bisa baca di modul 13. Ya, itu dijelaskan juga, ada gambar-gambarnya ya kan. Lalu nomor berikutnya, nomor 7. Nah, gampang ini. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Benar atau salah ini? Oke, benar ya. Jadi itu bisa Anda baca di halaman 14 sampai 15 ya. Oke, Mbak kan di bawah ya. Nggak bisa ikut di PBB. Oke, nggak apa-apa. Ikut di Skype. Benar ya. Mbak Siti, Mbak Dian, Mbak Erni, Mbak Sri, cepek ya, 100. Ipai kuai. Ipai kuai 100. 100 NT ya. Oke. Ipai. 100. Jadi bumi itu juga punya sejarah ya. Sejarah perkembangannya. Pertama diawali dengan namanya Prokambium, kemudian Paleozoikum, Mesozoikum, dan Genozoikum. Itu ada di modul 14 sampai 15. Oke. And then pertanyaan berikutnya nomor 8. Jelaskan lapisan bumi. Nah, bumi itu ternyata nggak cuma satu lapis ya, tapi berlapis-lapis. Ada 3 lapisan. Ya, ada kita sebutnya kerak bumi atau crust, itu lapisan yang paling atas sendiri ya. Ya, yang paling atas diri. Terus setelah lapisan kerak bumi, bawahnya itu ada namanya mantel ya, selubung bumi. Terus ada yang ketiga adalah inti bumi. Inti bumi itu yang paling dalam ya, istilahnya core ya. Anda tuh bayangkan bumi itu kayak kue lapis gitu ya. Anda tahu kan kue lapis itu kan berlapis-lapis itu. Nah, sama dengan bumi itu juga seperti itu ya. Jadi ada yang paling atas ya, paling atas namanya kerak bumi. Nah, kerak bumi itu yang kita injak sekarang ini ya, itu kerak bumi. Nah, di kerak bumi itu dibedakan jadi 2. Ada yang tahu nggak apa aja? Kerak apa dan kerak apa? Kerak bumi atau crust ya, itu dibedakan jadi 2. Apa dan apa? Ya, jadi dibedakan dari kerak benua dan kerak samudra.
Ini besok kalau saya keluarkan di tes harus bisa jawab ya. Ya, ini harus saya bisa jawab. Soalnya saya sering ngeluarin soal ini. Yaitu adalah lapisan bumi. Terus berikutnya nomor 9. Lempeng litosfer itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu lempeng benua dan lempeng daratan. Benar atau salah? Ya, salah ya. Ini jebakan ya. Harusnya lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng daratan itu nggak ada ya. Lempeng daratan itu ya lempeng benua itu, gitu kan? Ya, buktinya ada di halaman nomor 17. Di lempeng litosfer. Litosfer itu adalah lapisan batuan. Nah, nanti kita belajar ya. Kita belajar di modul berapa ya? 7 kalau nggak salah. Yaitu mengenai lapisan litosfer. Oke. Lalu berikutnya nomor 10 kita membahas mengenai batas-batas lempeng litosfer di Asia Tenggara. Nah, Anda kalau mau tahu jawabannya, itu ada di halaman 18. Yang atas, itu. Nah, itu kan ada gambar kan? Ya kan? Nah, itu kan Asia Tenggara tuh. Anda bisa tunjukkan Indonesia yang mana? Bisa dong, yang masa nggak tahu ya Indonesia yang mana. Indonesia tuh yang itu. Yang mana Pak? Yang itulah pokoknya. Ya, jadi Anda kalau lihat di gambar halaman 18 ya. Di halaman 18 yang gambar itu atas. Nah, itu kan ada gambar. Nah, ada 4 batas-batas lempeng litosfer di Asia Tenggara. Ada lempeng Eurasia, ada lempeng Filipina, ada lempeng Pasifik, dan lempeng Samudra Hindia Australia. Ya, jawaban Mbak Santi betul ya. Jadi Indonesia berada di lempeng mana? Indonesia berada di lempeng mana? Anda kalau lihat di situ, Indonesia berada di lempeng mana? Ayo, Eurasia, betul. Ya. Kalau Filipina ada di lempeng mana? Filipina ada di lempeng Filipina. Nah, itu kan ada Filipina, ya kan? Ya, jadi ada sebagian besar ya, sebagian besar oh, Mbak akan Dewawang menjawab. Oke, bisa nonton ya. Bisa lanjutin. Lempeng Filipina, yes, betul. Lalu pertanyaan berikutnya nomor 11 masih mengenai lempeng juga ya. Jadi di muka bumi itu ada 6 lempeng ya, bukan 2 lempeng. Salah ya. Jadi ini jawabannya salah, bukan benar. Iya, lempeng Antartika memang ada ya. Jadi sebetulnya ada 6 ya, bukan 2. Nah, 6 itu apa aja? Itu ada Eurasia, Amerika, Afrika, Pasifik, India, Australia, dan Antartika. Ini juga sering saya keluarin dalam tes nih, jadi Anda harus ingat juga. Ya, ini sering saya keluarin dalam tes. Ya, saya ulangi lagi. Jadi ada 6, ada Eurasia, ada Amerika, ada Afrika, ada Pasifik, ada India, Australia, atau Anda bisa sebut juga Hindia Australia, sama. Ya, terus ada juga Antartika. Oke. Lalu pertanyaan nomor 12 ya. Nomor 12. Hampir selesai nih. Jelaskan 3 macam penyebab gempa. Gempa itu Anda tahu ya, gempa itu goncang gitu kan. Nah, itu ada 3 macam.